Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para hadirin jemaah salat zuhur, jemaah Masjid Guru, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Semoga setiap kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil mustafa wa rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlul birri wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Melanjutkan pada pertemuan ini pelajaran kita di setiap zuhur Sabtu, mempelajari kaedah dan bimbingan di dalam melakukan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Pada pertemuan terakhir kita berada dalam poin melakukan tazkiyatun nafs merupakan perkara yang agung dan mulia, menyucikan diri kita dari dampak dan pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh maksiat dan dosa, membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Ia merupakan bentuk penunaian terhadap hak diri sendiri. Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki hak atas hamba yang wajib untuk kita tunaikan. Mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Mengerjakan perintah Allah Jalla wa Ala dan mematuhi larangan-larangannya. Dengan bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Ini adalah bentuk penunaian hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia, orang lain juga memiliki hak terhadap diri kita, di mana mereka berhak untuk diperlakukan dengan cara yang baik. Mereka berhak untuk dipergauli dengan akhlak yang mulia, perkataan-perkataan yang baik, tindak tanduk dan perbuatan di atas kelemah lembutan dan kesopanan. Begitu juga diri kita sendiri juga memiliki hak atas kita yang wajib untuk kita tunaikan. Di antaranya kita berupaya menyucikan hati dan berupaya untuk mensucikan diri. Kaum muslimin, telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa di antara bentuk menunaikan hak diri dalam rangka menyucikan jiwa, membersihkan hati adalah dengan memperbanyak istighfar dan taubat. Memperbanyak istighfar dan taubat. Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Hamba yang bertaubat dari dosa, dari maksiat adalah seperti hamba yang tidak pernah memiliki dosa atau kesalahan. Artinya Allah mengampuni, Allah menghapus itu semua dengan kejujuran taubat yang Dia hadirkan. Maka kita melangkah, ma'asyiral muslimin, kepada poin yang kedua. Di antara cara menyucikan jiwa, menunaikan hak diri adalah al-muraqabah.
muraqabah disebutkan oleh para ulama adalah an ya'khudhal muslimu nafsahu bi muraqabatillahi tabaraka wa ta'ala. Hendaklah dia memposisikan dirinya, menempatkan dirinya senantiasa berada dalam pengawasan Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin, kita tanamkan keyakinan itu di dalam hati dan selalu kita posisikan diri kita di posisi itu. Kita enggak akan pernah bisa berlari dan kita tidak akan pernah bisa bersembunyi dari penglihatan Allah tabaraka wa ta'ala dan pengawasannya. Yang bisa kita lakukan adalah terus menerus memperbaiki diri, terus menerus menunaikan hak untuk diri. Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat yang pertama, Innallaha kana alaikum raqiba. Allah tabaraka wa ta'ala itu mengawasi, melihat dan memperhatikan apa yang kalian lakukan. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah di ayat 235, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah oleh kalian wahai manusia, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang ada dalam jiwa kalian, apa yang ada di dalam hati kalian, maka berhati-hatilah. Maka berhati-hatilah. Oleh karenanya di antara nasihat dari para ahlul ilmi, merupakan perkara yang baik kita menghadirkan di dalam hati ini niat-niat baik, niat-niat untuk berbuat baik. Hadirkan kaum muslimin. Apakah kita setelahnya mampu melakukan atau tidak? Itu perkara yang kedua. Hadirkan dulu di dalam hati kita niat-niat yang baik, niat hendak berbuat baik. Ketika kita mampu melakukannya, kita dapat tambahan kebaikan. Menanam niat-niat yang baik dalam hati itu berbuah pahala. Seorang hamba ketika dia hendak berbuat kebaikan, ada niat keinginan di dalam hati, maka dia diberi satu pahala. Dia belum melakukan, baru berniat, tapi sudah dapat pahala seperti melakukan. Apabila dia melakukan, dia dapat pahala lagi. Dia dapat pahala lagi 10 kebaikan. Allah lipat gandakan jadi 700 kali lipat kebaikan. Bahkan Allah lipat gandakan lagi dalam perlipat gandaan yang luar biasa. Jadi termasuk hal yang membuat kita berhati-hati dalam mengawasi diri, dalam menata hati, menanamkan di dalam hati niat-niat baik, niat-niat hendak berbuat baik. Namun berhati-hati kaum muslimin, jangan bermain-main dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tahu siapa yang jujur dalam niatnya, siapa yang berpura-pura. Makanya ma'asyiral muslimin, Allah katakan, ketahuilah Allah tahu apa yang ada dalam hati kalian, maka berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian. Allah tabaraka wa ta'ala juga menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, kata Allah tabaraka wa ta'ala, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat 112 dari surat Al-Baqarah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, benar demikianlah hamba yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Maksudnya dia meluruskan niatnya dalam beribadah karena Allah. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan. Di antara makna ihsan adalah keikhlasan. Di antara makna ihsan adalah ketekunan. Jadi dia lakukan amalan ini dengan penuh keikhlasan, dan dia lakukan amalan ini dengan penuh ketekunan. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, falahu ajruhu inda rabbih.
Allah siapkan pahala buat dia. Wala khaufun alaihim, dia tidak akan ketakutan. Wala hum yahzanun, dan dia tidak akan bersedih hati. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Muraqabah adalah menghadirkan perhatian Allah Azza wa Jalla terhadap diri kita. Memposisikan diri selalu berada dalam pengawasannya. Tutur kata kita, gerak-gerik kita tidak pernah yang terlewatkan. Tidak pernah ma'asyiral muslimin dapat kita sembunyikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Allah itu melihat engkau yang berdiri di saf di antara orang-orang yang salat, dan Allah juga melihat perubahan gerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Artinya ibadah kita ini dilihat oleh Allah. Ibadah kita ini dalam pengawasan Allah. Maka hamba yang mampu menghadirkan muraqabatullah, pengawasan Allah terhadap dirinya, pertama kali dia akan mampu untuk meluruskan niatnya. Saya beribadah bukan cari perhatian manusia. Saya beribadah bukan untuk mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia, tapi benar-benar mengharapkan pahala dari Allah. Dia tanamkan di dalam diri, meskipun tak ada mata manusia yang tertuju kepada dia, yang tidak mengetahui ibadah, berapa infak dan sedekahnya, tapi dia yakin Allah Jalla wa'ala melihat dan memperhatikan amalannya. Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah, wa qul ya'malu, wahai Rasul kami katakan kepada mereka, beramallah, fokus kalian beramal. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah dan Rasulnya memperhatikan apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam, beliau jawab 5 rukun Islam. Datang malaikat Jibril kemudian bertanya tentang iman. Nabi SAW jawab dengan 6 rukun iman. Lalu kemudian malaikat Jibril bertanya, apa itu ihsan? Kata Nabi SAW, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan engkau mampu melihat Allah. Sekiranya kau tak mampu melihat Allah, maka ketahuilah Allah Jalla wa'ala melihatmu. Itu ihsan. Itu makna dari muraqabatullah. Kita tuh beribadah meyakini Allah memperhatikan ibadah kita. Apakah kita sholat tidak menjaga tumakninah, terburu-buru, tergesa-gesa dalam tiap gerakan sholat kita, ruku, sujud, ya sujud sekedar apa, stor jidat, ya kemudian ruku juga terburu-buru, tergesa-gesa, apa yang mau kita kejar? Ingat, Allah melihat, memperhatikan solat kita. Kata Nabi SAW, aswa'un nasi sariqah. Manusia yang paling buruk dalam mencuri adalah orang yang mencuri di dalam solat. Apa maksudnya? Orang yang tidak menunaikan hak pada tiap gerakan solatnya. Belum sempat lagi dia membaca bacaan ketika rukuknya, udah buru-buru dia untuk i'tidal. Belum lagi lurus ya punggungnya ketika i'tidal, dia udah buru-buru untuk turun sujud. Tergesa-gesa, terburu-buru. Apa enggak malu kita kepada Allah Azza wa Jalla? Kita nikmati rezekinya, kita makan makanan darinya, kita nikmati minuman darinya, rumah, kemudian Allah berikan dunia dan segala kenikmatan kepada kita hanya untuk salat menghadap kepadanya. Kita terburu-buru, tergesa-gesa. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi berkata, wahai hambaku, aja'altani ahwanan nadhirina ilaik, sebegitunya engkau menjadikan aku zat yang rendah dan hina di hadapanmu. Lebih penting bagimu urusan duniamu, lebih penting bagimu urusan perutmu. Duduk dulu, tenang dalam beribadah kepada Allah. Kita dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Makanya ma'asyiral muslimin, menghadirkan muraqabatullah, pengawasan Allah terhadap diri,
membantu kita untuk membangun keikhlasan di dalam hati, membuat kita tekun dalam beramal, dan membuat kita ma'asyiral muslimin mendapatkan kesucian hati. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan berikutnya biiznillah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.